wekdal ingkang mirunggan monggo sami-sami ngaji niki wonten kerawuhan Abah kula nggih Gus Nurin saking Ponpes Saka Tunggal. Monggo sami-sami ngaji kados pundi wasiatipun utawi dengan dika anggen paring ular-ular dumateng kula lan padha kadang para santri. Mugi saged timidhangetaken para kadang pamiyarsa Deweri. Awit menika sumangga Bah kula aturi jengkar. Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rakil, alhamdulillah. Memang iblis itu demikian canggih. Jadi tidak hanya iblis itu dari spesies jin. Jadi jin sing murtad kalian Gusti Allah tidak mau sujud kepada Adam disebut iblis. Iblis itu dari kata ablasa. Maksudnya adalah makhluk yang mendapatkan inah hukuman. Lah setan itu jenis jin yang berbuat maksiat tetapi dia tidak berhadapan langsung dengan Allah. Lah jin niku sing kata yang tinggal di daerah-daerah sing cek nom cek cilik jenengane gendruwo gitu. Jadi senengane wong jin itu umurnya sampai ribuan tahun. Jadi kalau masih 500 tahun gitu disebut gendruwo. Mula sok nguyu gitu. Jadi hubungan di mana-mana. Ya kok enten sing nguyu lho, Bah, mboten jin toh. Lah niku kon nguyuh keperak beda niku urusane. Niku bojo kula ora tak uyuhi malah ngamuk. Jin itu atau iblis itu sesungguhnya dulu adalah gurunya para malaikat malahan. Karena dulu pernah bernama namanya Haris. Dan dia bernama Azazil, demikian berjasanya sehingga dia diperintahkan oleh Allah bersama Jibril dan Mikael untuk memberantas makhluk yang bernama Harut dan Marut. Nah, karena saking berjasa sehingga dia tidak mau, ketika disuruh nyembah bersujud hormat kepada Adam, dia nggak mau karena Adam itu berasal dari tanah. Terus waktu kejadiannya Adam itu digeletakkan di pinggir pintu surga gitu. Kok didoni barang nek nyogone sing rada nyelelek gitu lho karo ngidoni gitu lho. Nah, disuruh menyembah nggak mau. Tetapi jin itu sekarang iblis itu sudah tahu. Maka tadi kalau ini ceritanya mirip dengan ceritanya Kiai Barseso. Kiai Barseso itu zamannya Nabi Musa. Dia punya santri 2000 semuanya bisa terbang. Dan Nabi Musa aja kalah dengan bukan, nah itu terbangnya santri prok bring itu angger gede kamplengane ya terus gede amplope. Nah itu bukan, ini terbang yang betul-betul bisa terbang. Jadi ilmu kanuragannya luar biasa. Tetapi toh akhirnya kalah. Karena apa? Karena lupa bahwa khufatul jannah bil makari. Mas Rakil, wa khufatun nar bisyahwati. Jadi nek sampean gawe wayang jenengane gendruwo, jenenge iblis, lu banaspati, tuyul barang itu bentuknya jelek-jelek, salah. Sekarang itu iblis itu malah cantik-cantik. Gimana? Kok sing cantik? Oh, enggak ada semua yang cantik iblis. Tetapi nek sampean datang ke mall-mall, datang kemana-mana sampai Melindadi itu kurang cantiknya apa ya toh? Jenderal berapapun takluk kepada Melindadi karena susunya total. Nah, ada lagi yang cantik-cantik pokoknya itu malah gigis, jadi berbahaya. Jadi kita melihat bahwa kepemimpinan di Indonesia ini, kepemimpinan di dunia internasional, hancur leburnya kerajaan mulai dari Majapahit sampai kemudian Mataram, sampai kemudian Solo, Jogja, pecahnya itu gara-gara perempuan. Nah, maka seseorang kiai, seorang ulama, seorang santri itu biasanya diuji dengan perempuan, lulus. Dia belum tentu lulus dengan jabatan.
Kita saksikan zaman partai sedemikian banyak kiai-kiai udah dipajang turun jalan. Potretnya kon nyoblos, padahal kiai-kiai yang harusnya nyanding kitab suci menyampaikan hikmah atau dalang kayak Kang Ragil Subati malah sekarang jadi dalang kerusuhan. Banyak pendeta, pastor, kiai akhirnya cuma jualan jadi maklar surga dan neraka. Sampai saking tidak kuatnya terhadap kedudukan dan syahwat harta itu, fotonya dipasang turun jalan, coblos laku banyak banget. Giliran begitu nggak dicoblos, kalah sama hostess, ora usah ngai gambar itu aja sok diparani, malah sok kadang-kadang ora usah dijaluk dicoblos dhewe. Jari ini Kang Ragil ini menutupi lampah aja. Jadi iblis yang digambarkan wajah bentuknya itu adalah perilakunya yang jelek, bukan wajahnya. Kalau wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, maka sampean bisa saksikan di mall-mall itu sing jenengane lonte itu nyun sewu ini bahasa kasar ini, tapi kalau di bahasa Jawa Timur namanya telembuk atau balon. Telembuk itu bahasa Pemalang. Itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan sekarang ini, laki-laki juga. Iya, meh digulu apa gulumu apa enggak masalah. Pokoknya itu ini mengulang lagi pada zaman Nabi Lut. Jadi kemaksiatan sudah luar biasa. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu karena godaan iblis. Nah, salah satu untuk menghindari itu, kelasnya santri apa kelasnya orang awam atau kelasnya kiai atau kelasnya apapun atau wali sekelas Barsesoh, hanya satu, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Maka Sunan Kalijogo menanamkan la ilaha illallah itu dari sejak kecil. Dari sejak kecil jadikan jalan dolanan. Sluku patok Gusluku batnaka itu nek bahasa Arab, ning mergo ilate ilat Jawa pakanane puhung ya sluku batok. Malah sluku ora apa-apa sluku. Batinuka batok itu dari kata batinuka, batin, mengubah batin itu kayak apa? Mengubah batin sulku batok lailu. Dengan mengubah batin itu dengan lailu. Jadi la ilaha illallah. Nah, di sini. Jadi kalau sudah melihat sesuatu kemudian kita pakai kacamata Allah, kita hilangkan itu hanya majas saja, godaan saja, maka yang ketemu hanya kepada Allah, hanya Allah saja yang kita ini adalah wakil Allah. Maka saya tadi ketemu sama Mas Budi produsernya, diajarkan makna falsafat dari sholat itu sebenarnya ben kita ini jadi menungso. Maka bentuk kepala ini kayak sholat maghrib, bentuk leher adalah sholat subuh, bentuk perut kita ini adalah sholat isya asar, kaki tangan ini adalah sholat subuh. Tapi mung sholat tok sampai bathuk itu jeduk-jedukin ning ngene lantai sampai do ngapal kayak sentolop itu tidak menjamin. Karena apa? Min asari sujud, bekasnya sujud itu khairunas anfa'uki. Ini gunanya itu merapin yang tadi. Lah nek mung jeduk-jeduke bathuk iki munyuk iki bokonge ngapal ora merono kitabe munyuk itu ahli dikir ora ono gitu. Jadi ini banyak agama yang disalah kaprai. Nah, saya melihat ini godaan iblis, kita harus ingat bentengnya itu adalah la ilaha illallah, dan kita sadar khufatul jannah bil makan wa khufatun nar bisyahwati. Silahkan diteruskan godaan iblisnya, mudah-mudahan Ki Dahlan tidak terlibat di dalam penggodaan. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.